فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah, seperti biasanya yang hafal salah satu dua hadis atau dua-duanya disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Tidak saja tu. Minarakatain. Qad dzakkarani. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya 32 itu ya, bagian bawah. Qala al-muallifu asbahullah qauluhu wa an Mutarrif ibn Abdullah wa huwa Mutarrif ibn Abdullah bin Syikhir tabi'iyun thiqatun min adillati fuqaha'il Basrah. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir merupakan seorang tabi'in yang thiqah dan termasuk dari kalangan ahlu fikih negeri Basrah yang paling mulia. Paham ya? Yang paling mulia. Naam, min adillati fuqaha al-Basrah. Qauluhu, ucapan beliau, sallaitu khalfa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. It kana amirul mu'minin wa kana amirul mu'minin wa kana a'immatun nas fi dzalika zaman humul umara. It kana amirul mu'minin wa kana a'immatun nas fi dzalika zaman humul umara. Dikarenakan waktu itu pemimpin kaum mukminin dan para a'immat, itu para pemimpin manusia di zaman tersebut adalah umara, amir. Paham ya? Dikenal dengan umara, itu jamaknya, mufradnya amir. Adapun kita tidak boleh berbaiat dengan seorang amir di bawah kepemimpinan yang pusat. Dalam artian sekarang ada pemimpinnya, ada presidennya, itu kan pemimpin. Kok ternyata ada orang-orang yang mungkin ormas atau mungkin organisasi yang ada pemimpinnya, disuruh baiat jangan mau. Paham ya? Karena itu berbaiat di bawah seorang amir, amirnya nih masih di bawah amir pusat. Namanya pemberontakan namanya. Paham? Kita boleh berbaiat setia taat pada seorang amir ketika safar. Namanya amirus safar. Itu pun sebatas apa? Safar. Jadi ketika mau pergi safar ada amirnya, nah ditaati, setia, dengarkan apa katanya selama kebaikan di waktu safar. Begitu pulang safar, mungkin kembali, amir bukan ya? Bukan. Paham? Ini juga bantahan kepada orang-orang al-bid'ah wad-dhalal dari kalangan namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ya, yang mereka juga berpolitik, bersembunyi, bernaung di bawah pohon beringin. Pohon beringin Partai Golkar.
Awan ya. Nah, barakallahu fiik. Politik juga mereka. Nah, mereka-mereka ini ada bayat. Bayat khusus di ruangan khusus, di kamar khusus biasanya. Paham ya? Nanti kalau enggak mau bayat, mata mitatan jahiliyah katanya. Allah musta'an. Mati seperti mati orang jahiliyah. Kalau bukan kelompoknya dianggap najis. Antum sholat di masjidnya, antum pulang, nanti mereka tahu kalau yang sholat bukan kelompoknya, dipel masjidnya. Antum mengambilkan jemuran pakaiannya mereka, kalau tahu yang mengambilkan jemurannya itu bukan kelompoknya, dicuci lagi pakaiannya, bayangkan itu. Allahul musta'an. Namanya yang dikenal dengan LDII. Kata mereka LDII itu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Allahul musta'an. Padahal banyak kemungkaran di dalamnya. Kemudian kelompok yang lain IM, Ikhwanul Muslimin. Kalau Syekh Mubil menggelari Ikhwanul Muflisin. Paham ya? Itu mereka sudah baiat. Baiat pemimpin juga. Ada lagi benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, warna hitam. Benderanya tulisnya warna putih. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Paham ya? Yang internasional juga ada di luar sana. Itu juga baiat juga itu, hati-hati. Makanya jangan mau bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini sekedar selingan mengenai amir. Wa man nasabahumul umara, dan orang yang telah ditetapkan pada mereka pemimpin-pemimpin. Wa Ali bin Abi Thalib anhu huwa afdal ahli zamanih, yang mana waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling afdal zaman tersebut. Qutila dzulman qatalahu, dikondisikan faedahnya ya. Beliau dibunuh dalam keadaan apa? Terdolimi. Yang membunuh adalah Abdurrahman ibn Muljam fi yaumi Idul Fitr. Yang ma'ruf Muljam ini Malzam, yang ma'ruf Muljam ya. Abdurrahman ibn Muljam fi yaumi Idul Fitr, pada hari Idul Fitri, bayangkan. Yang bunuh siapa tanya? Abdurrahman ibn Muljam. Yang bunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Terdolimi beliau. Allahul musta'an. Abdurrahman ibn Muljam. Qalu Imran bin Husain huwa Abu Nujaid. Nah, ini faedah kunyahnya ini. Jadi sahabat yang mulia Imran bin Husain kunyahnya Abu Nujaid. Abu Nujaid. Kanat tusallim alaihi malaikah. Waktu itu malaikat itu salam. Mengucapkan salam, nitip salam untuk siapa? Imran bin Husain ini. Lihat. Waqad taqaddamat tarjumatu, dan sungguh telah kita lewatinya tarjumah biografinya. Tarjumah itu biografi ya. Jadi malaikat aja sampai mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Berarti menunjukkan keutamaan beliau. Qalu fa kana idza sajada kabbar. Ucapan beliau dahulu ketika beliau sujud takbir. Ja'a bis sujud duna khairi. Kenapa kamu mendatangkan dengan sujud tanpa yang lainnya? Minal arkan, dari rukun-rukun yang ada. La'allan nasa kanu yatrukuna takbir fi hadzal mawtin. Karena bisa jadi manusia waktu itu mereka meninggalkan takbir di tempat tersebut. Jadi ketika sujud ada yang enggak takbir itu loh. Paham ya? Fa arada an yastadilla bi fi'li Ali bin Abi Thalib, maka dia ingin berdalilkan dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib ala annahu sunnah, bahwasanya takbir tersebut adalah sunnah, li'annahu akhadhaha minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dia mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir apa namanya ini? Ihram atau intiqal? Intiqal. Takbiratul intiqal mustahab, pendapat yang kuat kemarin. Takbiratul ihram rukun. Rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Adapun perkara sunnah, kalaupun dia lupa enggak takbir misalkan, sah. Paham ya? Enggak perlu sujud sahwi juga. Bisa dipahami insyaallah ya? Jangan sampai keliru dalam memahami. Kita lihat di sini. Qalu wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Ucapan beliau apabila beliau mengangkat kepalanya takbir. Maksudnya mengangkat kepala bagaimana? Bangkit dari sujud. Allahu akbar. Ai minas sujud, ya kan? Bangkit dari sujud. Mafhum? Takbir. Allahu akbar. Qauluhu wa idza nahadha min ar-rak'atain kabbar. Dan ketika beliau bangkit dari 2 rakaat pertama takbir. Allahu akbar. Nahadha itu bangkit. Nahdhatul ulama, kebangkitan para ulama. Nah, versi mereka seperti itu. Nahadha itu bangkit ya. Ai ila salisah fi sulasiyah aw rubaiyah. Jadi kembali bangkit untuk menuju rakaat ketiga, atau di dalam salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Mafhum? Bangkit dari 2 rakaat pertama. Allahu akbar. Mafhum soalnya ya? Naam, takbir. Qaulu falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran Husain. Kemudian tatkala selesai salat, Imran Husain
menggandeng tanganku, mengambil tanganku nanti gandeng. Ai akhadha bi yadi Mutarrif ibn Abdullah. Maksudnya Imran Husain mengambil tangannya Mutarrif bin Abdullah. Imma li anahu sya'ara minhul inkar. Imma dikarenakan merasa darinya itu ada pengingkaran. Karena mungkin waktu itu banyak yang istilahnya itu ketika perpindahan enggak takbir itu loh. Sehingga ketika melihat Ali bin Abi Thalib kok takbir mungkin ada di sebagian mereka yang apa istilahnya itu ada pengingkaran itu kok takbir itu. Nah, kita lihat aw annahu arada an yu'allimahu anna hadzal fi'l alladhi fa'alahu Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib huwa sunnah. Perhatikan. Kemungkinan kedua, atau Imran Husain ketika mengambil tangannya Mutarrif tersebut ingin mengajarkan kepada beliau yu'allimahu, ingin mengajarkan kepada beliau anna hadzal fi'l, bahwasanya perbuatan ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah sunnah. Takbiratul apa? Intiqal sunnah. Mafhum? Takbiratul intiqal adalah sunnah. Takbiratul ihram rukun. Kita lihat. Fayanbaghi an yu'khad bihi wa fihi ta'awun 'alal birri wat taqwa sahih. Maka selayaknya untuk apa? Nah, barakallahu fiik, diambil, digandeng, dinasihati. Di sini juga ada pendalilan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, karena mungkin dia enggak tahu, enggak paham, ditarik tangannya, diajari. Ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin itu sunnah gitu loh. Ta'awun atau bukan? Ta'awun. Dan ini dianjurkan, ya kan? Dianjurkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mafhum ilman? Ayo na'am. Mafhum insyaallah? Jadi ada ta'awun di sini. Ada ta'awun, nah barakallahu fiik, yaitu mengajarkan bahwasanya itu adalah amalan sunnah. Wa fi nusratul madlum sahih. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan nusratul madlum, menolong orang yang terdolimi. Boleh enggak nolong orang yang berbuat zalim? Sudah berbuat zalim mau ditolong, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak menolong orang yang berbuat kezaliman? Boleh enggak? Enggak boleh? Ada orang berbuat kezaliman kita tolong. Boleh enggak? Tapi dengan cara apa? Menolongnya. Bantu berbuat kezaliman atau bagaimana? Menahan, mencegah, melarang. Kita lihat. Liqaulin Nabi sallallahu unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi. Akhirnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, ansuru law kana madluman, kaifa ansuru law kana zaliman? Aku menolong dia itu kalau dia dizalimi ya Rasulullah. Bagaimana aku menolong kok dia berbuat kezaliman? Apa kata Rasulullah? Tumsiknya dahwanat dzulm. Maksudnya kamu tahan tangannya dari berbuat kezaliman. Itu menolong berarti. Bukan membantu berbuat kezaliman, tapi menahan. Ya akhi, taqillah, ini kezaliman ya akhi, tahan. Jangan berbuat kezaliman. Itu menolongnya. Bukan malah menolong berbuat kezaliman membantu. Itu salah. Mafhum salah? Nah, jadi tahan. Ya akhi taqillah ya akhi, ini kezaliman enggak boleh. Enggak usah ribut, enggak usah kelahi. Dia tahan. Padahal posisinya apa barakallahu fiik? Dia berbuat kezaliman. Caranya menahan tadi, cara menolongnya. Bukan membantu berbuat kezaliman. Kita lihat. Wa minadz dzulmi ikhfa'us sunan sahih. Termasuk kezaliman menyembunyikan apa? Amalan sunnah. Takbiratul intiqal sunnah atau bukan? Sunnah. Nah, termasuk kezaliman menyembunyikan amalan sunnah. Fa idza ukhfiyatus sunnah wa qama bi idhariha ahadun minad du'at wal masyayikh wal ulama fa innahu yanbaghi an yunasar ala hadzal amr alladhi qama bih. Masyaallah. Apabila sunnah disembunyikan dan ada yang menampakkan sunnah tersebut salah satu dari kalangan para dai, para masyayikh, para ulama, maka selayaknya ditolong ala hadzal amr pada perkara ini alladhi qama bih yang dia lakukan. Bukan malah diajak-ajak. Wah, amalan sunnah aja kok ditekankan. Dikit-dikit suruh pakai sarung. Dikit-dikit suruh pakai sarung, dikit-dikit suruh pakai sarung padahal sunnah. Justru kalau ada yang mencontohkan amalan sunnah, didukung, ditolong, dikasih motivasi. Paham ya? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Caranya gitu. Bukan malah diremehkan, diajak kemudian akhirnya ngajak kayak sunnah. Wah, cuma sunnah. Salah enggak itu, Izam? Wah, cuma sunnah, salah enggak? Kalau belum mampu jangan ngajak sunnahnya. Semoga dimudahkan untuk bisa mengamalkan amalan sunnah. Kenapa anak milih sarung? Kira-kira kenapa? Karena bagi orang yang keberatan berat sekali pakai sarung itu.
Padahal sarung itu sampai 1 kilo nggak satu sarung itu beratnya? Hah? Sampai 1 kilo nggak? Nggak sampai, tapi orang kenapa kok keberatan? Bukan berat sarungnya, orangnya yang keberatan. Paham ya? Nah, dibiasakan. Paham ya? Kalau udah terbiasa itu ringan sekali. Nah, rasanya itu kalau nggak pakai sarung merisik. Kalau sudah terbiasa. Ini amalan sunnah ya, amalan sunnah. Kita lihat sini. Kata beliau, wa yushkar san'uhu wa jamilu sahih, dan disyukuri perbuatan dia dan barakallahu fik, dan memperindah dia itu, memperindah perbuatan tadi itu karena nyontohkan itu loh. Ini penting sekali. Jangan melarang qazak haram, cukuran qazak haram. Gurunya qazak cukurnya karena ada di luar sana. Anak enggak nyebutkan tepatnya, tapi suatu ketika mungkin antum tahu lah. Nah, barakallahu fik. Jadi dilarang cukuran qazak, pengurusnya ngelarang santrinya cukuran qazak, tapi pengurusnya qazak cukurnya. Salah enggak seperti itu? Seharusnya mencontohkan. Kalau qazak itu haram, pengurusnya, gurunya nyontohkan. Nyontohkan artinya bagaimana? Ya dia jangan cukuran qazak gitu loh. Ngelarang cukuran qazak lah, cukurannya gaul dia. Allah musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Nah, Allah musta'an. Jadi enggak usah banyak gaya sudah. Kalau syariat itu sami'na wa ta'ana. Jangan banyak gaya, ini tebal, tipis, ya kan? Kemudian lo pakai peci gini. Tampakkan tebalan di bobok itu. Nah, yang rapi dikit. Tutup aja gini udah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan banyak gaya, banyak gaya. Ya kan? Nah, banyak gaya itu ujung-ujungnya sombong nanti. Wah, rambutannya paling bagus, jangan. Kalau cukuran yang rata, aman insyaallah. Aman dari kritikan, aman dari pelanggaran syariat, selesai. Ya enggak? Nah, cuma cukuran ratanya siapa yang kritik coba? Enggak ada yang kritik kan? Tapi udah berbentuk model tipis, tebal, mesti dikritik karena melanggar syariat. Paham? Sami'na wa ta'na kalau syariat. Kita lihat sini. Seberat apapun kalau syariat, sami'na wa ta'na. Mahum? Nah. Kita lihat di sini kata beliau, wa fihi syukrul ihsan. Di sini juga terkandung pendalilan berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Penting juga ini. Liqauli Rasulullah SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Ini satu hadis, ada hadis yang lain lagi. Hadisnya Usamah bin Zaid itu. Ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Itu juga bagus dalilnya itu. Kalau yang ana bacakan tadi itu, barang siapa yang sudah diberi kebaikan oleh seorang kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, ucapan jazakallahu khairan aja, sungguh dia telah membalas dengan balasan sempurna, bahkan lebih. Karena yang membalas dengan balasan yang paling sempurna siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini juga dalilnya nih. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian dengan suatu kebaikan, fakafi'uh, balaslah dengan kebaikan yang serupa, yang sama kalau memungkinkan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, namun jika kalian enggak menjumpai suatu kebaikan yang harus kalian balas dengan yang sama, fad'ulah, doakan untuknya. Termasuk doanya apa tadi? Jazakallahu khairan. Kalau jamak jazakumullahu khairan. Kalau mereka jazakumullahu khairan. Kalau diingin diubah mukhair sighah, juzitum khaira atau juzita khaira. Paham ya? Seperti itu. Intinya ada makna doa agar orang itu dibalas dengan kebaikan. Bisa dipahami ya? Nah, jangan diam aja, dikasih makanan diam. Dikasih minuman diam juga. Ada orang berbuat kebaikan diam juga, dibiasakan. Jazakallahu khairan. Ringan atau berat Ahmad? Ringan, jazakallahu khairan. Ya kan? Kan pendek ajarannya. Yang akan balas kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Falamma shalla Ali bin Abi Thalib anhu hadis shalah, ketika Ali bin Abi Thalib salat dengan salat ini, syukira ala dzalik, disyukuri atas hal tersebut, maksudnya berterima kasih. Apa faqala qad dzakkarani hadza salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mengingatkan aku salat ini sebagaimana salatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi anna al-ibrata bima kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau udbika 'ala mukhalafatihi,
man adnam man adbaqa faqad amarana bi ta'assib sahih katanya. Bahwasanya ibrah apa ibrah? Tolak ukur, barometer. Bahwasanya tolak ukur barometer itu adalah apa? Dengan sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW berada di atasnya. Jadi contohnya gitu ya, jadi teladannya. Kalau seandainya ada yang walau atbaqa, kalau seandainya ada orang yang mempraktekkan alam khalafatihi, mempraktekkan tapi apa? Tapi menyelisih beliau, man adbaqa, orang yang mempraktekkan tersebut faqad amarana bi ta'assib. Maka sungguh Rasulullah perintahkan kita untuk ta'assi apa ta'assi? Mencontoh. Jadi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jadi jangan sampai ketika ada ijtihad sahabat berseberangan dengan pendapat Rasul, antum milih ijtihad sahabat, salah. Karena banyak ada beberapa perkara yang sahabat beristihad tapi salah itu loh. Seperti Utsman bin Affan beristihad kalau Jumat adzan berapa kali? 2 kali. Salah. Kenapa salah? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak, hanya sekali ada adzannya. Mafhum? Kemudian contoh yang lain istihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai jenggot itu ya. Jenggot kalau sudah 1 genggam ya kan, sisanya boleh dirapikan. Makanya kalau di luar sana orang hizbiyun ada yang jenggotnya kotak, segitiga, ada yang bulat gini, dirapikan oleh mereka. Salah atau keliru? Salah dan keliru. Jenggot itu bukan dirapikan, kalau panjang ya biarkan panjang aja. Qasus syawarib wa ahul liha. Cukurlah kumis kalian dan panjangkanlah, peliharalah jenggot kalian. Nah, dipelihara, dipanjangkan. Jangan dipotong. Biasanya anak-anak muda ya kan baru tumbuh jenggotnya, pulang kampung malu gengsin, malah dikerok gitu. Salah. Biarkan aja panjang. Iya kan? Nah, antum-antum mungkin belum terlalu nampak ya jenggotnya ya. Nanti kalau nampak di kampung biasa kan, biarin aja. Orang bilang-bilang Pak jenggot, biarin aja. Iya kan? Karena apa? Wajib. Termasuk pembeda laki-laki perempuan di antara jenggot ini antaranya. Kecuali mentakdirkan enggak tumbuhin lain lagi. Perlu nggak pakai obat-obatan? Nggak perlu. Terima takdir Allah Taala aja udah. Paham ya? Obat-obat kemudian biar jenggot lebat. Walaupun para ulama menyebutkan selama obat tersebut tidak ada efek samping, tidak membahayakan, masih ditoleran. Tapi hukum asalnya kalau diterima takdir Allah udah, nggak tumbuh ya udah gitu loh. Tapi yang tumbuh-tumbuh ini ya, jangan karena pulang kampung kemudian masih muda, yang lainnya orang awam nggak punya jenggot, dia kerok jenggotnya. Karena ada di luar sana. Ada di luar sana. Allah musta'an. Nah, sekarang tuh banyak apa istilahnya ya? Kerusakan itu loh. Syubhat, syahwat, rokok dilarang, diharamkan, ngevape. Karena ngevape bukan rokok katanya. Salah atau keliru? Antum tahu vape antum? Vape? Vape itu vape. Bukan obat nyamuk loh ya. Nah, karena vape obat nyamuk ada juga. Ini vape itu vape yang seduh ini, dihirup nih. Nah, ini keluar asapnya banyak sekali. Itu lebih parah. Kenapa? Pertama, itu dikenal rokok elektrik. Kimia, baterai kimia kok dihirup. Lebih parah lagi. Rokok itu pun haram walaupun terbuat dari herbal. Herbalnya apa? Tembakau, ya kan? Itu pun haram kan? Pembunuh berdarah apa? Dingin. Hati-hati. Karena ada di luar sana. Nah, ngakunya sunni salafi ahlus sunnah itu ya. Wah, malah duduk diam-diam nge-vape. Allah musta'an. Paham Marwan? Nah, jangan salah dalam bergaul. Mafhum Zaki? Mafhum? Jangan salah bergaul, jangan pernah nyoba nge-vape. Haram. Paham ya? Nah. Allah musta'an. Itulah karena yang mencontohkan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah gitu loh. Walaupun hizbiyun ya, mungkin dari kalangan roja atau semisal mereka seperti itu. Ada di antara mereka yang membolehkan vape, bukan rokok katanya. Salah atau keliru tuh? Salah. Kenapa? Barang baterai kimia loh, bahan kimia lebih bahaya. Dihirup-hirup keluar asapnya, ternyata pembunuh berdarah dingin. Hati-hati. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Wa fi kata beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi di sini beliau menukilkan ayat, sungguh telah ada pada
di hadapan kalian pada Rasulullah SAW suatu apa? Suri tauladan yang baik, yang bagus. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, berjumpa pada Allah Ta'ala maksudnya. Dan bagi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wa liqaulihi sallallahu sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan dikarenakan perkataan Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Qaulu laqad shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah salat bersama kami salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bima'na, yang mana itu dengan semakna annahu lamma shalla bihim salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakarahum bis salati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tatkala waktu itu pernah salat bersama mereka salatnya Muhammad SAW, maka mengingatkan mereka seperti salatnya Nabi Muhammad SAW, seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad kana sahabat radhiyallahu alaihim yatabarruna fi bayani kayfiyatis salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu sangat semangat. Yatabarruna, sangat berlomba-lomba semangat. Paham ya? Di dalam menjelaskan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad shalla Abu Hurairah anhu salatan, tsumma qala hakadha ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bahkan juga Abu Hurairah anhu pernah salat, nah barakallahu fik, sebagaimana salatnya Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW yusalli salat. Wa shalla Abu Humaid radhiyallahu anhu wa qala hakadha ra'aitu Nabi SAW yusalli. Kemudian beliau juga mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW salat. Wa shalla khairuhum Malik ibn Huwairis, dan juga yang selain mereka juga salat. Seperti siapa? Malik ibn Huwairis. Wa kullu wahidin ya'zu salatahu ila Rasulillah, ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang masing-masing mereka itu apa? Merujuk mengembalikan sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiyal hujjah, maka itu adalah argumen. Wa mastiwaha mukhalifun lima sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selainnya itu menyelisih apa yang telah tetap datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.